شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kembali lagi dengan saya Diki Gurau di YouTube channel. Lagi-lagi kita akan membahas tentang tema seputar bulan Ramadan seperti itu. Nah, dan tidak terasa hari ini kita sudah memasuki ke 10 ya. Ke-10 puasa ke-10 dan malam tarawih ke-11 ya. Seperti itu. Nah, kita kembali hadir dengan tema yang sama, yaitu tentang tanya jawab tetap. Untuk itu ya, sebelum kita melanjutkan ke tanya jawab, saya ingin minta doanya sebentar untuk teman saya yang sudah ikut berpartisipasi, ikut istiqomah dalam video ini. Doakan semoga selalu diberikan kesehatannya, dan kalian yang mendoakan semoga dibalas dengan balasan yang setimpal. Nah, dan jangan lupa, terlebih pentingnya, mohon di follow juga IG-nya, nanti saya akan cantumkan di bawah ini ya. Follow IG-nya, follow Instagram-nya, seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa tonton videonya sampai habis. Kita akan melakukan tanya jawab sama Mas Taufik di part ke-11 seperti itu. Oke, langsung saja biar tidak lama-lama. Mas Taufik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, puasanya lancar tetap ya? Alhamdulillah bisa diberikan kelancaran. Ya, sudah mau memasuki hari ke-10 ya. Ya. Ini Mas Taufik, pertanyaan, walaupun kita itu sudah masuk ke hari ke-10, ini tetap ada pertanyaan Mas Taufik yang perlu Mas Taufik jawab nih untuk teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini Mas Taufik, ini tentang kebiasaan kita juga, yaitu tentang berbohong Mas Taufik. Nah, berbohong dalam hal apa saja, mau baik mau buruk ya, bisa Mas Taufik jelaskan nanti. Pokok intinya yang menjadi pertanyaan, apa hukumnya berbohong pada saat berpuasa? Nah, karena berbohong ini kan sering dilakukan dalam kebaikan juga, dalam keburukan juga. Nah, bisa Mas Taufik jelaskan? Baik, terima kasih. Yang pertama yang harus kita pahami dulu yaitu terkait bohong itu sendiri. Ya, yang pertama kita harus tahu bohong yang bagaimana. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang kita bahas kali ini, kita ambil arti bohong itu dalam makna luas saja. Karena kalau kita mengambil makna bohong yang baik, terus makna bohong yang buruk, nanti tambah panjang pembahasan. tambah pintu ya. Mungkin anak-anak ini teman-teman butuh penjelasan yang lebih konkret. Karena gini Mas Taufik, ada kebiasaan santri atau ada kebiasaan teman-teman yang itu melakukan kebohongan dalam kebaikan. Tapi contohnya kayak gini, misal dia memberikan takjil, ini dari siapa? Gak tahu dari siapa, padahal dari dia gitu. Dia kan bohong dalam kebaikan. Mungkin bisa dijelaskan nanti Mas Taufik. Sebelum mengarah ke permasalahan yang puasa ya, jadi kita mengarah dulu ke bohong yang baik dengan bohong yang tidak baik, yang buruk. Jadi untuk bohong yang baik, selama itu niatnya kita demi kebaikan, misalnya yang pertama karena kita darurat, atau yang pertama karena kita ingin menyembunyikan ide sendiri demi kebaikan kita, itu tidak ada
bermasalah, artinya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan juga sampai dianjurkan juga dengan kata lain, kebohongan itu kita darurat, harus pada saat itu kita harus benar-benar berbohong seperti itu. Oh ya, berarti tidak apa-apa walaupun kita puasa ya. Tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kebohongan itu sifatnya negatif atau kebohongan itu buruk, maka beda lagi ceritanya. Beda lagi ya konteksnya. Ya, jadi perlu diketahui sesuatu yang bohong itu, apalagi berbau negatif, itu sangat tidak disukai oleh Allah. Karena ketika kita berbicara dengan konteks kemanusiaan saja ya, pasti orang yang dibohongi itu akan merasa sakit kan? Sakit. Maka oleh karena itu, karena manusia saja pun sudah merasakan kecewa, merasakan sakit, apalagi Allah tentu yang menciptakan juga lebih sakit, akan lebih sakit, akan murka, bisa jadi seperti itu ya. Dan kalau kita sambungkan dengan puasa, maka ketika kita sudah melakukan puasa, pas ketika itu juga kita melakukan kebohongan, sebenarnya tidak membatalkan puasa. Kan banyak yang mengatakan ya, jangan berbohong nanti batal puasanya. Itu biasanya orang awam. Ya, biasanya seperti itu. Di pedesaan sering sekali. Jadi saya tekankan di sini, berbohong itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi merusak pahalanya puasa. Merusak pahalanya, membubarkan pahalanya. Membubarkan pahalanya seperti itu. Oh, jadi teman-teman apa ya? Kita itu ternyata berbohong dalam kebaikan itu nggak apa-apa, silakan dilanjutkan saja, asalkan itu memang niatnya kalian baik, menyembunyikan identitas. Nah, terlebih pentingnya nilai plusnya di sana kita berbohong adalah kita menghindarkan dari riya ya Mas Taufik. Ya. Kalau kita misalkan ngasih takjil ini takjil buat berbuka nanti dari siapa? Dari aku lah, kayak gitu. Nah di sana biasanya lebih mendekati ke riya. Akhirnya nanti hasil takjil yang diberikan itu biasanya tidak bernilai pahala berarti. Nah jadi buat teman-teman tergantung pada niatnya, selama itu baik tidak apa-apa monggo berbohong dalam kebaikan. Nah tapi kalau berbohong dalam kejelekan yang atau mengarah kepada hal yang negatif, kalau bisa dihindari dulu, walaupun yang awal-awal kalian itu menjadi kebiasaan ya, kadang guyon sama teman-teman, dari saya guyonnya sering berbohong setiap harinya. Untuk sementara dalam bulan Ramadan ini sempatkan untuk silent dulu, untuk diamkan dulu kebohongan itu. Nah, kita raih dengan pahala-pahala yang baik, pahala-pahala yang banyak seperti itu. Nah, itu sudah terjawab dari Mas Taufik ya Mas. Nah, jadi perlu disampaikan lagi, sebenarnya puasa adalah ajang untuk melatih diri kita juga. Karena di dalam puasa itu kita diajarkan untuk tidak berbohong, menahan amanah, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan momentum ini kita jadikan hari-hari selanjutnya itu lebih baik dari sebelumnya. Apalagi sudah masuk hari ke-10 di bulan Ramadan, tentunya kalian juga harus lebih antusias lagi mengejar pahalanya, puasanya, terus tarawihnya, tadarusnya dan lain sebagainya, supaya kalian itu ketika menuju di hari kemenangan nanti, yaitu hari raya Idul Fitri, kalian itu merasa puas gitu menjalani bulan Ramadan itu. Ya Mas Taufik. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Terus kita memasuki ke pertanyaan yang kedua. Ini ini kegiatan yang sudah kita jalani selama ini dalam tanda kutip di bulan Ramadan, yaitu tentang tarawih. Nah, bukan seringkali, semuanya bahkan di setiap masjid, surau, musola dan lain sebagainya melakukan ibadah sholat tarawih itu dilakukan pas selesai pada isya. Pasti itu langsung melakukan sholat tarawih. Nah, yang jadi pertanyaan ini tak tanyakan Mas Taufik ini. Nah, haruskah sholat tarawih itu dilaksanakan selesai isya itu, Mas Taufik? Apakah tidak bisa pas menjelang itu tahajud atau apa gitu? Mohon penjelasannya Mas Taufik.
Baik, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu terkait dengan hukum sholat tarawih sendiri. Hukum Sholat tarawih itu adalah sunnah muakkad, yang mana sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dianjurkan, ya. mendekati wajib, mendekati kepada wajib. dan waktunya itu untuk waktu sholat tarawih sendiri dari selesai isya sampai sebelum terbit fajar atau subuh, seperti itu. Jadi kita bebas melakukan sholat tarawih di kapan saja, yang penting sesuai dengan waktunya, karena telah dianjurkan seperti itu Selama di waktu itu ya Mas. ya. Akan tetapi karena kebiasaan mulai dulu yang tertanam dari umat Islam, ketika umat Islam melakukan sholat tarawih setelah An-Nisa, itu sudah menjadi kebiasaan dan tertanam dari sejak dulu, sejak Rasulullah. Jadi perlu dipahami lagi, karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu biasanya sudah menjadi hukum di masyarakat. Iya. Walaupun nggak jadi hukum, jadi refleks ya bagi kita. Seakan-akan habis sholat isya itu pasti harus melaksanakan sholat tarawih. Karena gini Mas Taufik, kalau boleh potong sebentar, ada beberapa orang yang bertanya, ya termasuk diantaranya bapak-bapak para pekerja kayak gitu kan. Biasanya kan pulang kerja itu kan sore Mas Taufik. Pasti dia pulang, buka, habis itu sholat maghrib. Nah biasanya isyaknya itu biasanya mereka itu lebih kepada istirahatnya. Jadi apa ya, mereka menggunakan waktu isyaknya itu untuk berhenti sejenak dulu, istirahat dulu. Paling nanti habis itu menjelang tengah malam, yang biasa bangun tengah malam itu baru melaksanakan sholat isya. Nah ini kemarin ada yang bertanya juga, tapi itu dulu sebenarnya. Karena ini adalah kesempatan, makanya saya tanyakan sendiri di sini. Nah, bolehkah ketika ada orang melaksanakan sholat tarawih itu dibarengkan dengan sholat tahajud seperti itu, sholat isya, sholat tarawih, sholat tahajud seperti itu, boleh apa tidak? Kalau boleh, mending kita melaksanakan di dini hari aja seperti itu. Kalau boleh, nah itu sudah bicara Mas Taufik jawabannya. Jadi seperti ini, seperti yang dikatakan pertama tadi, untuk waktunya itu dari setelah sholat isya, artinya ya seperti biasa sholat isya sampai sebelum subuh. Jadi ketika orang bertanya, kita boleh nggak sholat tarawih jam 12, jam 1, itu boleh-boleh saja. Ya. Bahkan pas sahur itu ya boleh saja. Karena tarawih itu sendiri bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan berjamaah, bisa kan, tapi yang lebih afdal itu dilakukan berjamaah. Terus mengapa kita dan kebanyakan dari umat Islam itu melakukan sholat tarawih setelah isya? Karena ulama kita itu cerdas. Mengapa demikian? Karena dikaitkan dengan logika dan juga kebiasaan. Kalau kita lakukan kan tidak semuanya orang itu pas bekerja keras seperti itu. Jadi ada yang bekerja itu bekerja ringan, dan juga mungkin waktu buka itu maghrib itu ada jeda sedikit untuk bisa kita istirahat sejenak. Jadi logikanya kalau kita misalnya sholat isya berjamaah di masjid, terus tidak langsung melakukan sholat tarawih, dikhawatirkan orang-orang itu nanti bubar dari masjid dan tidak kembali lagi ke masjid untuk sholat tarawih. Jadi ulama itu mengambil inisiatif, ketika kita sudah melakukan sholat isya, maka langsung dibarengkan dengan sholat tarawihnya seperti itu. Biar tidak dilewati. Iya, biar tidak dilewati. Memang betul sih, kalau jam-jam isya itu rawan. Nah, apalagi kalau melihat kebiasaan di masyarakat itu, maghrib pun mereka itu pada mulai nonton TV, isanya bahkan keteteran. Bukan keteteran, malah ada yang nggak sholat Mas Taufik. Habis nonton sinetron itu tidur Mas. Nah ini juga menjaga kehati-hatian untuk teman-teman yang biasa misalkan tidur sehabis isya atau bahkan sebelum isya. Usahakan sholat tarawih itu dilakukan terlebih dahulu.
dahulu. Dan jangan sampai kalian, bukan saya melarang, kalau misalkan mampu silakan. Jangan sampai kalian itu melakukan sholat tarawih di waktu dini hari atau jam 12, jam 1, jam 2. Karena apa? Karena kebanyakan teman-teman itu tidak mampu untuk melakukannya. Nah, selama itu mampu dilakukan sesudah Isya, ayolah kita laksanakan pada waktu itu juga, menjaga kehati-hatian seperti itu. Nah, kalau misalkan kita itu mengentengkan, ya nanti pasti bangun pas sahur kita dilangsungkan sholat tarawih, misalkan gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah kenyang itu males mau sholat ya, mau tahajud pun males. Makanya selama habis Isya itu bisa, ayo monggo kita laksanakan bareng-bareng dengan sholat berjamaah. Karena mungkin ya, walaupun kalian itu bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat tarawih pas dini hari, kalian itu mendapatkan pahala itu sedikit karena sholat sendiri ya, sholat sendiri. Nah, terkecuali kalau kalian itu melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sehabis Isya. Biasanya kan teman-teman atau orang-orang itu kan belum bubar. Nah, jadi pahalanya itu lebih banyak seperti itu. Bahkan bisa mendapatkan 27 pahala, 20 derajat ya seperti itu. Ya, pahala berjamaah seperti itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita hari ini dan sudah terjawab oleh Mas Taufik semuanya ya. Ya, kalau misalkan ada yang kurang puas bisa ditambah di kolom komentar ya. Nanti saya sampaikan langsung ke Mas Taufik kurangnya di mana. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan di antara kita, karena semuanya itu adalah murni dari diri kita sendiri. Karena apabila di antara kita menyampaikan hal-hal yang benar, itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, seperti biasa, sebelum kita menutup video ini, marilah kita mendengarkan keutamaan di malam tarawih yang ke-11 ini. Nah, kita langsung persilakan Mas Taufik untuk menjawabnya. Silakan Mas Taufik. Jadi keutamaan sholat tarawih langsung ya. Jadi keutamaan sholat tarawih di malam ke-11, pahalanya itu Allah memberikan pahala kepada kita sama halnya dengan Allah itu memberikan istilahnya, kita itu dikeluarkan, sama halnya Allah itu mengeluarkan Nabi Isa dari perut ibunya, seperti itu pahalanya. Ya, seperti itu. Berarti jadi istilahnya, selain kita itu derajat kita sama dengan Nabi Isa pada waktu itu, dan di waktu itu pula kita bebas dari dosa, karena yang namanya anak kecil pasti dilahirkan secara fitrah, secara kudus, suci. Ya, bebas dari dosa. Berarti di malam ke-11 ini kita itu insya Allah akan mendapatkan pahala layaknya Nabi Isa dilahirkan. Ya, layaknya Nabi Isa dilahirkan. Ayo teman-teman, keutamaan sudah terungkap. Kapan lagi? Tunggu apa lagi? Ayo kita laksanakan sholat tarawih bareng-bareng. Sudah malam ke-11 loh. Habis besoknya ke-12, 13 dan hampir bulan Ramadan ini selesai. Nah, siapa tahu, naudzubillah, mohon maaf kalau kasar, naudzubillah, siapa tahu teman-teman termasuk kita sendiri gak nyampe di tahun mendatang. Nah, ayo kita laksanakan bareng-bareng selama itu sempat ya. Mungkin itu saja yang dapat kita perbincangkan ya pada video kali ini. Kurang lebihnya terima kasih sudah menonton, dan apabila teman-teman sempat mohon di share karena insya Allah ini bermanfaat videonya ya. Kurang lebihnya saya pamit undur diri sama Mas Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.